Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat meringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini, tentunya dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu mendapat ridho darinya. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan apa yang kami sampaikan pada Jumat hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahwa sesungguhnya hakikat dari kehidupan itu adalah kematian. Inna haqiqatu fi hayatid dunya al-maut. Nah, jadi ujung dari kehidupan di dunia itu endingnya adalah kematian. Maka saat ini kita ini sedang menunggu. Nah, yang menunggu inilah artinya kita ini sedang mengantri kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah. Itu tentu pasti akan terjadi. Hanya itu rahasia. Dan itu merupakan rahasia kematian yang memang Allah rahasiakan itu pada manusia. Nah, dalam penantian ini kita menunggu, tentu menunggunya itu bermacam-macam waktu lamanya. Ada yang sampai 100 tahun lamanya menunggu kematian itu. Itu berarti orang tersebut sudah dikembalikan Allah menjadi seperti seorang yang baru lahir kembali. Artinya fisiknya sudah lemah itu kalau sudah umur 100 tahun seperti itu. Kamar mandi pun sudah susah. Makan pun sudah tidak makan seperti manusia normal. Nah, tapi Allah memberikan umur kepada dia sampai 100 tahun, itu berarti penantian yang sangat lama. Dan tentu dalam umur yang seperti itu manusia kalau menurut ilmu kedokteran itu sudah banyak yang kurang ingatannya, itu udah pasti. Bahkan yang lebih banyak lagi dalam umur yang hampir sepuh seperti itu yang namanya penyakit pikun itu pasti melekat itu pada orang yang seperti itu. Namun para jamaah sekalian, di dalam hadis-hadis Nabi itu dan di apa yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama salafus saleh, ternyata kepikunan itu bisa dihilangkan. Kepikunan itu bisa dihilangkan ketika kita sudah masuk umur tua itu, dan bahkan mata yang sudah rabun pun kalau sudah memasukin umur yang tua itu mata tuh udah susah untuk melihat yang normal itu. Itu pun masih bisa melihat dengan jelas. Itu ternyata kuncinya menggunakan waktunya itu setiap saat itu dengan tilawah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan kepada nutrisi di otak manusia itu daya ingatnya sangat kuat sekali. Sehingga kemudian orang yang sering memanfaatkan waktunya itu dengan memperbanyak terus membaca Al-Quran. Jadi matanya dilatih untuk melihat ayat-ayat Al-Quran itu terus, lalu kemudian lisannya dengan bacaan-bacaan Al-Quran,
lalu kemudian otaknya pun terekam dengan memori bacaan-bacaan yang dibaca. Nah, itu ternyata manfaatnya sangat luar biasa. Nah, orang yang seperti ini kita melihat apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita terdahulu itu ternyata penyakit pikun itu tidak ada pada mereka. Kuncinya ada di situ. Ternyata kuncinya. Ya. Lalu kalau kita ingin lagi mencontoh apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama salafus saleh, tentu kan mereka ini kan melakukan ini karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh para tabi'in. Lalu kemudian tabi'in itu kan melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan sahabat melihat apa yang dilakukan oleh para nabi. Itu satu di antaranya lagi untuk menjaga kesehatan tubuh fisik kita. Itu ternyata rupanya membiasakan diri dengan mempuasakan diri kita untuk berpuasa. Itu ternyata memang sangat luar biasa kesehatan yang didapat. Itu. Jadi ini memberikan kepada kita bahwa ternyata dalam hal kehidupan dunia ini tadi, inna haqiqatu fil hayatid dunya al maut, bahwa hakikat dari kehidupan dunia itu adalah kematian. Maka penantian yang menunggunya kita ini entah kapan sampai waktunya, itu tentu ada dua kemungkinan itu kan. Yang pertama bisa jadi yang dipanggil oleh Allah itu bisa kita duluan, yang dipanggil oleh Allah. Dan yang kedua bisa yang dipanggil itu yang menjadi hiburan dan aksesoris kehidupan dunia kita. Istri, anak-anak, cucu, harta, dan lain sebagainya. Itu kan merupakan hiburan dan aksesoris kehidupan di dunia yang Allah berikan kepada kita agar kita ini tidak bosan menunggu kapan waktunya kita ini diambil. Nah, ada dua kemungkinan ini. Kalau tidak kita yang dahulu dipanggil oleh Allah, bisa jadi yang kedua kemungkinannya, yang diambil oleh Allah itu bisa jadi anak kita, cucu kita, istri kita, harta kita. Nah, itu bisa jadi itu. Nah, maka Bapak, para jamaah sholat maghrib, semoga kita semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu yang sangat harus benar kita jaga dalam kehidupan ini, Pak. Itu harus kita jaga. Apa itu? Jaga iman kita ini dari perbuatan syirik, Pak. Itu pertaruhan yang sangat luar biasa sekali, Pak. Kalau dalam kehidupan kita ibadah kita bagus, kita beribadahnya rajin, qiraahnya rajin, qiraatul Qur'annya rajin, ternyata rupanya ada perkara syirik yang kita lakukan. Nah, hangus semuanya, Pak. Habis semuanya. Nah, maka selalu diajarkan, selalu disampaikan oleh guru-guru kita mengenai tentang ilmu ketauhidan. Ini kalau kita melihat sekarang ya Pak ya, itu sistem pendidikan kita ini yang dimulai dari pendidikan dasar, termasuk juga di dalamnya pendidikan yang berbasis keislaman. Itu tidak seperti pada waktu kita masih umur 60-70 lah mungkin ya. Bagaimana guru-guru kita dulu menanamkan tauhid kepada kita itu dengan mengajarkan tentang Asmaul Husna, lalu tentang rukun-rukun iman, itu semua selalu diulang-ulang kembali itu. Waktu kita masih kecil dulu diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, ini kalau sekarang ini pendidikan keislaman itu sudah sangat bergeser sekali, apalagi sudah ada sekarang ini kurikulum merdeka, Pak ya. Kurikulum merdeka itu lebih banyak dia tidak seperti yang kita dapat dahulu ya. Nah, itu ini mengenai tentang ketauhidan itu paling penting. Maka ketika nanti dari kecil, dari awal kita sudah diajarkan tentang kesyirikan, ini yang namanya syirik, ini bentuk-bentuk kesyirikan, apa saja yang termasuk dalam perbuatan syirik itu. Nah, itu ketika tertanam pada diri kita, maka dia akan menjadi alarm dalam diri kita bahwa kita itu mempunyai ketauhidan yang mana itu menjadi alarm bagi kita ketika kita tahu bahwa itu mengandung unsur kesyirikan, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, tapi sekarang ini Bapak, kesyirikan itu yang rusak ketauhidan itu banyak sekali sekarang itu dibalut ya dengan sesuatu yang akhirnya
kesyirikannya tuh nampaknya tidak begitu jelas. Jadi dibuat samar-samar dia. Dibuat samar-samar dia. Tapi kalau bagi kita yang sudah tahu, kita langsung mengatakan itu perbuatan syirik. Nah, kita ambil contoh Bapak. Ada kita kalau dalam istilah Islam itu ada istilahnya tiaroh ya. Tiaroh itu tatoyur. Tatoyur atau tiaroh itu dimana kita mempunyai beranggapan terhadap sesuatu, lalu kemudian kita mempunyai anggapan bahwa sesuatu itu akan memberi dampak yang tidak baik bagi kita. Artinya bahasanya begini, sesuatu itu akan membawa kesialan bagi diri kita. Itu namanya tatayur atau tiaroh. Nah, ulama mengatakan kalau kita punya sangkaan seperti ini, itu berarti orang itu sudah masuk dalam kategori orang yang masuk dalam perbuatan syirik. Contohnya apa Pak? Kalau orang Arab dulu itu makanya disebut tiaroh atau tatayur itu diambil dari kebiasaan orang Arab dahulu. Itu kebiasaan orang Arab dahulu itu kalau mau mereka bepergian, kan di Arab itu sudah menjadi kebiasaan itu. Kalau di Mekah lagi musim panas, mereka akan pergi nanti ke daerah yang musim dingin atau ke Sam. Di Sam nanti musim dingin, nanti mereka pergi itu dalam rangka untuk berniaga itu sudah kebiasaan orang-orang Arab, termasuk Nabi Muhammad kan seperti itu juga, berniaga dia ke negeri Sam. Nah, itu ketika mereka mau pergi itu mereka melihat di atas itu atau di langit itu arah burung. Jadi burung itu menjadi patokan mereka. Jadi kalau burung itu di depan mereka itu arahnya ke kiri, itu mereka sudah beranggapan berarti perjalanan kita ini harus kita batalkan karena perjalanan kita ini akan membawa sial. Dan itu menjadi pegangan adat tradisinya orang Arab itu. Dan mungkin sampai sekarang pun masih ada yang Arab Badui yang seperti itu. Itu menjadi patokan oleh mereka. Ketika mereka ingin mengadakan perjalanan, itu mereka lihat itu burung itu. Nah, itulah makanya muncul istilah tathoyur itu melihat burung itu terbangnya kemana. Nah kalau di kita di sini mungkin kalau kita sedang berkendaraan bawa mobil atau bawa motor, lalu kemudian tanpa sengaja kita nabrak kucing, umpamanya kita nabrak kucing, apalagi mungkin yang ditabrak itu kucingnya warnanya hitam, lalu muncul dalam dirinya itu macam-macam lah, aneh-aneh saja tuh. Waduh, mana yang ditabrak kucingnya hitam lagi, mati lagi, waduh sial saya nanti ini. Sehingga kemudian sudah dibatalkannya perjalanannya, lalu kemudian dia tidak mau lagi mengadakan perjalanannya, lalu kemudian perjalanannya itu dibatalkannya, disandarkannya lah dengan dugaan dia seperti itu. Seakan-akan bahwa dia menabrak kucing itu akan membawa kesialan bagi dirinya. Nah, itu hal seperti itu juga tathoyur atau tiaroh. Nah, kalau yang harus kita lakukan kan ketika kita membawa kendaraan, kita menabrak binatang atau kita tabraklah seperti kucing itu tadi, ya mungkin kita akan berhenti, kita lihat kucingnya mati, ya kita bawa, ya kita tanamlah sebagaimana mestinya. Artinya kita kuburlah sebagaimana mestinya. Seperti itu saja. Lalu kemudian tidak ada niat yang macam-macam atau prasangka berduga macam-macam. Sampai kalau sudah seperti itu beranggapan, ini akan membawa kesialan nih bagi diri saya nih. Nah, tertanamlah di situ kesyirikan, Pak. Hati-hati kita, Pak. Jadi kita melemahkan dugaan kita bahwa keimanan kita itu dengan Allah itu tergoyahkan hanya gara-gara masalah itu. Jadi namanya sial itu kan artinya kan membawa ketidakmanfaatan bagi diri kita. Bisa terbayang juga, jangan-jangan kan kalau saya nabrak kucing ini saya sial, bahkan saya pun nanti akan ditabrak orang. Nah, sampai segitu pandangannya. Tidak seperti itu. Nah, itu contoh, Pak. Contoh yang lain juga banyak juga dalam hal-hal yang disebut dengan tiaroh atau tatayur itu. Kalau di kita di sini mungkin mendunia kali ya. Itu angka 13 itu angka sial tuh katanya. Benar ya?
Semuanya tuh di seluruh dunia tuh main bola juga nggak ada yang mau pakai baju nomor punggungnya 13, nggak mau, sial katanya. Kemudian maskapai penerbangan, nggak tahu kalau maskapai penerbangan yang lain ya mungkin, kalau setahu saya itu maskapai penerbangan banyak juga yang tidak menempatkan angka 13 itu di bangkunya, katanya sial katanya kan. Ada yang seperti itu. Itu angka 13 itu angka sial. Atau jangan-jangan sampai-sampai seperti ini Pak, yang itu yang lebih ininya lagi. Ini uh, apa? Si ibu ini sudah melalui pemeriksaan kedokteran bahwa dia tuh akan lahir di tanggal 13 tuh. Itu udah apanya dokter tuh udah prediksinya dokter kandungan tuh udah seperti itu. Umur janin tuh di tanggal 13 tuh mau lahir. Sampai bisa-bisanya menggeser tanggal 13 itu, Pak. Menggeser tanggal 13 itu supaya dia jangan lahir di tanggal 13. Karena takutnya itu, Pak. Nah, sampai seperti itu. Itu kan bahaya sekali ya buat iman kita, Pak. Kalau kita sudah mempunyai kepercayaan seperti itu. Hingga kemudian sesar lah dia di tanggal 12-nya. Itu kan? Seharusnya normalnya di tanggal 13, sesar lah dia di tanggal 12. Ada sampai seperti itu. Nah, ini yang angka 13 ini banyak sekali, Pak. Apa lagi? Lift ya, apa? Lift ya. Gedung. Gedung angka 13 nggak ada. Di blok A ada, Pak ya? Di blok A lompat, Pak ya. Lompat itu 13-nya nggak ada. Jadi dia kan sampai lantai atap itu nggak salah, rooftop itu 17 atau 18 itu ya di blok A itu. Itu 13-nya nggak ada. Nah, itu Tanah Abang tuh. Apalagi di hotel-hotel yang bintang 5. Itu angka 13-nya nggak ada. Jadi tuh gedung yang angka 13-nya itu dilewati. Jadi gedungnya tuh 11, 13. Jadi kalau dibilang orang itu gedung itu lantainya 25 lantai. Nah, itu enggak 25 lantai itu, 24 lantai, Pak. 13 lantainya enggak ada. Lantai 13-nya enggak ada. Gitu. Seperti itu tuh. Itu udah di mana-mana, Pak. Seluruh dunia itu kan. Seluruh dunia itu sangat benar-benar kayak ditanam betul itu. Angka 13 itu merupakan angka sial. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita meyakini kita halal dengan seperti itu, nah itulah yang dapat merusak keimanan kita. Menggantungkan sesuatu dengan angka itu, seakan-akan angka itu membawa kesialan dalam hidupnya. Nah, kita di dalam kehidupan ini kan itu tadi, Allah tuh sudah menentukan takdir kita. Takdirnya si fulan seperti ini. Dan itu kan ketika janin di dalam rahim seorang ibu, itu umur 40 hari itu ya, hitungannya 40 hari. Kalau salah tolong dikoreksi saya. Itu ruh ditiupkan itu kan ketika ditiupkan itu kan disitulah mulai dicatatkan itu. Ketika dimulai pertanyaan itu kan, alastu birabbikum. Itu semua janin itu kan akan menjawab itu. Qalu bala sahidna. Bahwa sebenarnya ketika ditanya itu, apakah engkau mengakui bahwa Allah itu Tuhanmu? Maka dia menjawab, qalu bala sahidna. Kami bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kami. Nah, itulah semua janin itu bersahadat seperti itu, mengakui seperti itu. Nah, lahirnya dia itulah tergantung dengan agama orang tuanya. Yahudi orang tuanya dia akan ikut Yahudi orang tuanya. Nasrani akan ikut dia Nasrani, Islam dia akan ikut. Nah, seperti itu. Nah, ketika disampaikan seperti itu, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Nah, takdir itu mulailah tertulis di situ. Ini takdirnya. Ini sampai umur itu segala macam semua di situ. Nah, maka ketika takdir itu sudah ditentukan oleh Allah, lalu manusia itu lahir di muka bumi, nah takdir itu bisa berubah. Berubah kenapa? Karena doa seorang hamba. Karena yang bisa merubah doa, bisa merubah takdir itu adalah doa. Maka kita kita ini kan selalu kita berdoa. Setidaknya doa yang paling masyhur sekali itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan intinya cuma satu. Ya Allah, takdir-takdir yang jelek itu jauhkan ya Allah. Berikan kepada kami takdir-takdir yang baik itu. Nah, seperti itulah.
Maka Rabbana Atina itu doa-doa yang terus kita ulang-ulang, itu intinya pada dasarnya tujuannya adalah kita memohon kepada Allah takdir yang buruk-buruk, takdir yang jelek-jelek itu agar dihilangkan dari kita. Nah, maka ketika kita berhadapan dengan yang tadi itu, bahwa sesuatu itu membawa kesialan bagi diri kita, nah inilah iman kita itu memang benar-benar sedang diuji seperti itu, percaya atau tidak percaya, yakin atau tidak yakin. Tentu kalau keislaman kita itu, ketauhidan kita itu murni, hal-hal yang seperti itu akan kita buang, hal-hal yang seperti itu tidak akan kita pikirkan, dan kita tidak akan menyangkut pautkan hal itu dengan apapun dalam kehidupan kita. Seperti itu. Nah, sampai dengan angka tadi seperti itu, Pak. Nah, lalu kemudian lagi banyak lagi dalam hal ini, umpamanya, mohon maaf ya, ada di sebagian tradisi itu selalu melihat bulan ya. Kalau dalam hal hajatan itu Pak ya, untuk menikahkan anaknya, atau untuk hajatan khitanan, atau untuk hajatan yang lain sebagainya. Itu kan ada beberapa daerah yang mempunyai tradisi bahwa dengan bulan ini, itu bulan yang menurut mereka tuh nggak boleh mengadakan hal yang seperti itu, karena itu merupakan bulan yang membawa kesialan nantinya. Ada yang seperti itu. Nah, itu kan turun-temurun terus itu diajarkan kepada kita itu kan. Terus itu menjadi kepercayaan, menjadi apa semua. Itu memang tradisi, Pak. Tradisi yang memang sudah dari nenek moyang dulu itu memang sudah seperti itu. Nah, tinggal kitanya itu memfilternya itu harus benar. Kalau kita nggak bisa memfilter itu, terus kita terus tetap apa namanya ya, mensuburkan kepercayaan seperti itu, ya akhirnya itu menjadi suatu hal yang biasa. Itu nggak merusak iman menurut mereka. Nah, itu juga ada yang seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya bulannya saja, termasuk harinya. Ada di sebagian orang juga ada itu yang menjadikan hari Jumat itu adalah hari yang tidak boleh mengadakan perjalanan. Dikarenakan hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia menurut Islam. Benar. Tapi bukan berarti hari Jumat itu tidak dibolehkannya orang itu mengadakan perjalanan. Enggak. Katanya kalau mengadakan perjalanan di hari Jumat itu tadi pasti ada kesialan yang dia dapat. Kalau seorang pebisnis, dia melakukan transaksi bisnisnya di hari Jumat itu, nah itu pasti dia akan mendapatkan kerugian besar dalam transaksi bisnisnya itu. Ada yang seperti itu. Nah, ini hal seperti ini kan ya memang nggak ada, karena ditanamkan dari turun-temurun seperti itu, akhirnya menjadi terbawa bagi diri kita, nyangkut, dan kemudian itu menjadi hal biasa. Padahal itu di dalam Islam itu sangat bahaya sekali. Bahayanya itu tadi merusak iman kita. Nah, itu dosa besar itu banyak, Pak. Dosa besar yang paling teratas itu dosa syirik kepada Allah. Kalau orangnya tidak taubatun nasuha, maka dia tetap dalam perbuatan syiriknya, dan orang itu tetap dalam kemusyrikannya, walaupun dia orang ahli ibadah. Durhaka kepada kedua orang tua. Ketika kita memohon ampun kepada kedua orang tua kita mengampuni kita, dosa besar itu hapus. Gitu kan? Membunuh itu dosa besar. Ketika kita sudah, orang yang membunuh itu sudah dapat dia dengan hukuman yang dia terima, apakah dia membayar dam atau mungkin dia dikisos juga, maka dosa besarnya itu terhapus. Seperti itu. Nah, tapi kalau musyrik ini, syirik ini, itu kan kita dengan Allah, keimanan kita dengan Allah. Maka kalau orang seperti ini harus taubatun nasuha, dia taubat, tapi taubatnya itu taubat yang memang tidak mengulangin itu lagi. Karena perkaranya kan banyak. Jangan-jangan yang satu ini memang dia tinggalkan, tapi perkara yang lain yang masih bersangkutan dengan itu dia tidak tinggalkan. Sama saja. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali yang seperti itu, Bapak. Nah, belum lagi kalau menyangkut masalah hari itu tadi ya, ada lagi yang umpamanya tadi seperti hari Jumat. Nah, lalu kemudian disangkut pautkan lagi Jumatnya itu adalah Jumat Jawa tuh umpamanya ada Kliwon ya.
Nah, itu lebih ini lagi Pak, sampai terbawa-bawa itu. Itu apa namanya, tradisinya orang-orang kejawen itu ya, yang masih ada di Indonesia itu kan, yang masih ada melekat pada sebagian orang-orang Islam lah, yang kejawen itu memang tradisi. Tapi tradisi itu sudah menyangkut masalah keimanan, maka itu harus dibuang. Nah itu. Lalu kemudian lagi dalam hal ini juga, ketika seorang ibu yang lagi hamil atau seorang ibu yang sedang hamil, itu sampai dia menggantungkan harapan bayinya itu supaya lahir dalam keadaan sehat, supaya bayinya itu lahir dalam keadaan yang baik, normal, atau bayinya itu terjaga dari makhluk-makhluk halus. Lalu kemudian seorang ibu yang hamil itu sampai kemana-mana menenteng gunting. Itu kan ada gitu Pak ya, menenteng gunting. Bahkan guntingnya gunting yang itu tuh apa? Lipat itu. Yang gunting lain nggak bisa. Oke, gunting lipatnya dibawa kemana-mana. Nah, itu dari mana itu? Yang hal seperti itu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan kita orang tua dulu, yang memang itu memang ada perkara itu tadi. Kalau nggak kamu seperti itu, nanti anak kamu sial. Anak kamu sial. Sampai seperti itu. Jadi kemana-mana pun, jadi dibawa oleh itu gunting itu kan. Kadang nah ini banyak kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari itu, apa yang dilakukan oleh beberapa orang lah ya, apa sebagian kita orang Islam ini. Nah, Bapak sekalian, maka ada istilah yang harus kita jaga dalam menjaga keimanan kita ini. Itu istilahnya itu TBC, Pak. Itu ulama-ulama dulu tuh sering menyingkat seperti itu, TBC. T-nya itu tahayul, B-nya itu bid'ah, kemudian C-nya itu khurafat. Wah, memang 3 penyakit ini itu penyakit yang sudah mendarah daging lah ceritanya ya, karena tradisi melekat di situ. Kita nggak bisa lepas daripada tradisinya Hindu dan Buddha di Indonesia ini kan, karena duluan mereka yang masuk agamanya, baru Islam. Kita lihatlah bagaimana penyebaran ajaran agama Islam yang dibawa oleh para wali songo itu, seperti Sunan Kalijaga, yaitu menyampaikan Islam itu dengan cara membawa wayang, karena itu tradisi itu kan. Kalau nggak seperti itu terlalu ini sekali, maka pelan-pelan itu akhirnya memang bisa membawa sebagian orang Indonesia itu bisa menjadi Muslim. Itu tadi Pak, di tradisi itu masih ada. Lalu kemudian kita melihat hadis Nabi. Hadis Nabi, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu fid dari wal mar'ati wal faras. Dari Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesialan itu dalam 3 perkara, kuda, wanita, dan rumah. Nah, hadis ini termasuk hadis sahih, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga Imam Muslim. Ternyata rupanya kesialan itu pun memang ada di dalam ajaran Islam itu. Menurut Rasulullah mengatakan, kalau kamu beranggapan bahwa sesuatu itu sial, tapi kalau disangkut pautkan dengan yang tiara itu tadi, itu menjadi perkara syirik. Tapi yang namanya sial di dalam kita itu, dalam ajaran Islam itu hanya ada di 3 perkara ini, kata Rasulullah. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama itu adalah as-sum. As-sum itu kuda. Kuda itu kalau kita artikan sekarang itu kendaraan. Nah, jadi kuda atau kendaraan yang membawa sial itu yang mana? Nah, mungkin kalau bahasa trennya sekarang itu kendaraan yang sering jajan, dikit-dikit masuk bengkel, udah nggak bisa dibawa lagi tempat tujuan. Akhirnya apa? Harta kita sedikit demi sedikit, tabungan kita sedikit demi sedikit habis untuk perawatan kendaraan ini. Nah, hanya bukan itu saja. Ternyata ada orang yang punya hobinya itu dengan kendaraan itu, akhirnya hobi kendaraan itu dikoleksinya di
Diperbaruin tuh apa namanya Pak? Di kalau motor tuh di aduh apa namanya? Apa? Modifikasi. Nah, sampai ada yang seperti itu. Itu mobilnya sudah bagus, jalannya udah bagus, semua udah bagus. Tapi keinginan kuat dia terhadap mobil itu karena hobi dia, sampai kemudian tabungannya sampai terkuras hanya untuk memodifikasi kendaraannya itu. Maka kata Rasulullah, "Nah, itu membawa sial bagi diri kamu." Maka yang dimaksud oleh Rasulullah kuda itu kuda itu kendaraan yang seperti itu. Itu bahasanya itu akan membawa sial bagi kamu. Kenapa? Itu tadi, harta kamu tuh akan berkurang dikarenakan itu tadi. Dan bukan hanya itu, waktu kamu pun sampai lalai, sampai terhabiskan hanya untuk memikirkan masalah itu saja. Habis waktu-waktunya hanya untuk memikirkan kendaraan itu. Maka seperti itu membawa sial bagi dirimu. Lalu kemudian kalau seperti itu, bagaimana solusinya? Nah, ini ulama mengatakan, kalau kendaraan itu, kuda itu sudah tidak bisa lagi kamu pergunakan atau sudah membawa kesialan bagi kamu apa yang dikatakan oleh Rasulullah seperti itu tadi, maka jalan satu-satunya kuda itu jual, kendaraan itu jual, putus. Nah, jadi jual agar dia tidak membawa kesialan bagi diri kamu. Jadi yang dimaksud sial oleh Rasulullah itu bukan sialnya yang seperti tadi. Jadi menduga-duga apa itu enggak. Itu pasti. Nah, kuda itu tadi kendaraan. Nah, jadi bahasanya Rasulullah itu asum untuk kuda. Nah, kuda yang untuk bisa dibawa untuk membawa apa nih? Beban itu. Lalu kemudian dibahasakan sekarang itu kendaraan. Kendaraan ya banyak, bisa motor, bisa mobil, dan sebagainya. Dan ini kan memang terbukti kan? Kalau kita sudah gandrung banget, kita sudah hobi banget kita dengan kendaraan, motor atau mobil, apalagi sampai bisa dimodifikasi seperti itu. Wah, itu gila-gilaan itu sampai ngeluarin duit itu untuk ganti ini, ganti itu, ganti knalpot, ganti segala macam tuh. Nah, itu kalau sudah seperti itu jual karena itu akan membawa sial bagi diri kamu. Itu yang pertama, asum. Lalu kemudian kata Rasulullah lagi yang akan memberikan kesialan itu yang kedua itu adalah wal mar'ati. Nah, wal mar'ati itu artinya maksudnya adalah wanita, perempuan. Itu membawa kesialan, Pak. Tapi wanita yang mana dulu, gitu kan? Perempuan yang mana dulu nih yang membawa sial bagi diri kita. Nah, yang pertama itu disebutkanlah wanita itu kan bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita. Jadi wanita dan istri yang tidak bisa menjaga auratnya. Itu. Nah, lalu kemudian disampaikan lagi di sini, siapa itu lagi wanita yang membawa sial bagi diri kamu adalah, mohon maaf, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan bagimu. Nah, itu wanita mandul. Maka solusinya para ulama mengatakan kalau sudah ketemu kamu dengan wanita yang tidak bisa memberikan keturunan bagi kamu, nah maka kamu harus berkonsultasi dengan istri kamu untuk menambah istri lagi agar ada keturunan. Seperti itu. Istrinya mau enggak? Nah, kalau istrinya mau dimadu. Gitu kan? Kalau istri yang enggak sanggup, yang enggak kuat, ya dia minta diceraikan. Nah, itu. Nah, lalu karena kata Rasulullah itu termasuk yang membawa sial bagi diri kamu. Karena dia enggak memberikan keturunan bagi diri kamu. Itu wanita yang sial itu kata Rasulullah. Dia tidak memberi keturunan bagi diri kamu. Nah, maka ketika dia masih mau menjadi istri kita dan dia memang sudah dalam kondisi tidak bisa mempunyai seorang anak atau keturunan, nah, maka itu tadi solusinya. Mencari istri baru lagi, lalu kemudian atau si istri itu kalau dia sanggup dia dimadu, kalau tidak ya itu dia minta cerai. Itu, Pak. Lalu kemudian yang berikutnya, kesialan yang ketiga yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya itu adalah wal faras. Wal faras itu sama dengan al bait. Al bait itu rumah. Rumah itu ternyata juga ada rumah yang membawa kesialan. Ada rumah yang membawa sial bagi penghuninya. Nah, kalau dalam hadis Nabi itu sudah sangat jelas sekali, itu rumah yang tidak mempunyai cahaya. Nah, cahayanya itu apa? Cahayanya itu adalah penghuninya. Siapa itu penghuninya?
penghuninya yang sering tilawah Al-Quran di rumahnya itu, maka itu akan menimbulkan cahaya di rumahnya. Lalu kemudian penghuninya itu adalah penghuni yang selalu dalam keadaan melakukan ahli ibadah, artinya orang ahli ibadah lah, orang yang sering melakukan sholat di dalam di penghuninya itu selalu melaksanakan kewajiban sholat, artinya sholat sunnahnya di rumah dan sholat wajibnya di masjid. Itu rumah yang seperti itu, rumah yang membawa sinar cahaya bagi penghuninya. Nah, tapi kebalikannya, rumah yang sial itu adalah ketika rumah itu, kalau bahasanya kita sekarang ada itu, kalau suka dibilang itu katanya kalau rumah pas lagi di pertigaan itu rumah apa ya, tusuk sate. Ada ya itu. Nah, tusuk sate katanya. Jadi kalau udah rumah tusuk sate itu, apapun usaha di situ nggak berhasil itu. Mau dagang ini, mau dagang itu katanya kan. Itu katanya bahasanya, bahasa orang tuh seperti itu. Nah, ternyata rupanya itu tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Yang dimaksud dengan Nabi di sini, rumah yang bawa sial itu bukan seperti itu. Rumah yang bawa sial itu ya penghuninya itu. Maka ketika memang rumah itu sudah seperti itu, jalan satu-satunya rumah itu solusinya adalah jual atau wakafkan, seperti itu. Artinya apa? Rumah itu bagi penghuninya tidak membawa manfaat akhirat sedikit pun. Tidak membawa akhirat sedikit pun. Itu kalau yang sangat muskil sekali ya, umpamanya ya. Kalau rumah itu memang dia berdekatan jaraknya dengan masjid. Berdekatan dengan masjid itu kan berarti apapun yang kegiatan di masjid itu pastilah mereka tahu. Karena suara masjid itu akan nyampe ke rumah yang jaraknya tidak jauh dari masjid. Nah, itu rumah yang seperti itu kalau sudah penghuninya sudah tutup telinga, ya itulah benar-benar itu rumah yang tidak memberikan manfaat bagi penghuninya. Nah, itu dalam apa kisahnya ulama terdahulu itu, saya lupa nih nama ulamanya ini. Itu dia sampai punya rumah, sampai dia membeli rumah orang Yahudi, yang kebetulan rumah orang Yahudi itu bersebelahan dengan masjid. Rumah itu dijual sampai berkali-kali lipat. Tidak sama dengan rumah ini sebelahnya. Berkali-kali lipat dijual karena si penghuni rumah ini tahu bahwa yang belinya itu seorang ahli ibadah yang memang dia ingin setiap waktu dia ingin ke masjid. Sehingga dijual tuh rumah dengan nilai yang sangat tinggi. Seperti itulah. Jadi ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kembali lagi ada dalam Islam itu istilah yang disebut tiaro atau tatayur. Ini menjadi kehati-hatian kita dalam kehidupan kita agar zaman ini jangan ada dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, karena ini sangat merusak keimanan kita. Lebih kurang kami mohon maaf, kurang lebih seperti ini yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.